شجر الأسيوطي شيخنا المحلي والحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian tafsir Jalalain pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai ayat 40 dari surah Fatir. Surah Fatir pada ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir, kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada adanya hari akhir. Itu kondisinya di neraka itu bagaimana, sudah kita bahas dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, berikut ini masih khitab atau masih mengajak pembicaraan. Allah masih mengajak pembicaraan atau dialog dengan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah yang memang kerjaannya menyembah Tuhan selain Allah. Maka di ayat 40 ini Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa asdaqul qailin, qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal ya'idu adh-dhalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Katakanlah wahai Muhammad, qul katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum syuraka'akum, apakah kalian melihat sekutu-sekutu kalian, maksudnya yang kalian anggap sebagai sekutu, alladzina tad'una, yang kalian menyembah, ta'buduna, kalian menyembah, min dunillah, selain Allah, ayghiri, maksudnya selain Allah. Yang dimaksud sekutu-sekutu kalian itu wahum, mereka, syuraka itu alasnamu, adalah berhala-berhala, alladzina za'amtum, yang kalian duga, annahum syuraka'u lillah, kalian menduga bahwa dia itu adalah sekutunya Allah. Aruni, beritahukan kepadaku, akhbiruni, berikan kabar kepadaku, madza khalaqu minal ard, apa yang sudah mereka ciptakan, minal ardi, dari bumi. Am lahum syirkun, apakah mereka itu punya kerjasama. Syirkun di sini ditafsirkan syirkatun, yaitu ikut andil ma'allahi, bersama Allah, berkontribusi bersama Allah, fis samawati ay fi khalqis samawati, dalam menciptakan langit. Ini yang kedua. Yang ketiga, am atainahum kitaban fahum ala bayyinah, atau kami sudah memberikan kepada syuraka, kepada sekutu-sekutu itu, kitaban fahum ala bayyinatin, sebuah kitab di mana maka mereka itu ala bayyinatin ay ala hujjatin, itu atas hujjah, argumentasi, minhu, dari kitab, bi anna lahum ma'i syirkatan, bahwasannya mereka memiliki kontribusi bersamaku, kata Allah, la syai'a min dzalika, tidak ada apa-apa min dzalika, dari itu semua yang dipertanyakan.
ayat 40. Nah, langsung dilanjut aja. Bal imma ya'idud dhalimuna aima ya'idud dhalimuna. Tapi tidaklah orang-orang zalim itu menjanjikan, al kafiruna maksudnya orang-orang kafir menjanjikan, ba'duhum yaitu sebagian mereka, ba'dan kepada sebagian lain, tidaklah mereka menjanjikan illa gururan kecuali tipuan, batilan yaitu kebatilan, fi qaulihim dengan perkataan mereka, al asnamu tashfa'u lahum, bahwasannya berharap bisa memberikan syafaat untuk mereka. Ini tantangan Allah kepada orang-orang musyrik saat itu. Katakan wahai Muhammad bilang untuk kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, apakah kalian melihat bahwa berhala-berhala, patung-patung, ada Lata, Uzza, banyak patung-patungnya Pak, itu di Ka'bah dulu sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah, itu di Mekah ada 365 berhala. 365 berhala dalam Ka'bah itu ada 365 berhala, dan ini disesuaikan sama jumlah hari. Jadi masing-masing ada satu. Ini berhala namanya si Entong, yang satu namanya siapa aja, mungkin namain aja pakai nama bahasa Arab. Tapi yang paling besar yang sering disebut Lata, Uzza, Manat, itu yang sering disebut. Yang besar-besar, yang kecil-kecil itu sampai 300-an lebih. Berhala-berhala itu mereka anggap sebagai sekutu Allah. Artinya orang-orang musyrik kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, Allah. Siapa yang menciptakan bumi, Allah. Tapi untuk ngurusin urusan langit dan bumi, Allah tidak sendirian, kata mereka. Allah butuh bantuan. Ini yang namanya syuraka, sekutu. Allah butuh bantuan, Allah butuh ngurus-ngurusin. Untuk yang ngurusin bumi, hujannya gimana, untuk ngurusin bumi, lautnya bagaimana, hasil taninya bagaimana, itu ada berhala-berhala itu. Ini keyakinan orang-orang musyrik saat itu. Mereka meyakini, menduga bahwa Allah punya sekutu atau punya teman. Jadi ada partnernya. Karena pandangan mereka, mindset atau paradigma mereka yang salah itu, urusan yang sedemikian banyak. Ada urusan rumah tangga, ada urusan pertanian, ada urusan perdagangan. Masa iya itu diurusin cuma satu Tuhan? Itu orang-orang musyrik itu paradigmanya yang salah seperti itu. Nah, Islam mengajarkan cuma ada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, mereka ini menganggap Allah dibantuin oleh suraka atau sekutu-sekutu yang berbentuk patung berhala itu. Maka oleh Allah bilang Muhammad kepada orang-orang musyrik Mekah, coba perlihatkan kepadaku apa yang sudah diciptakan oleh patung-patung itu. Satu, emang itu patung ada yang bikin di bumi, ada yang bikin sumber air. Emang itu patung di bumi ada yang bisa menumbuhkan padi aja, satu ini aja, satu tangkai. Emang itu patung-patung ada yang bisa menciptakan sesuatu di bumi, entah mungkin hewannya, entah mungkin pohonannya. Coba tunjukkan. Ini pertanyaan, ini tantangan pertama dari Allah melalui lisan Rasulullah kepada orang musyrik. Coba tunjukin itu berhala-berhala bisa bikin apa di bumi. Kemudian yang kedua, atau amlahum syirkun, yang kedua, dan tunjukin coba itu berhala-berhala yang ada, yang kalian sembah, yang kalian anggap sebagai partner atau sebagai sekutunya Allah. Coba tunjukkan apa dia itu punya syirk. Syirk itu syirkah, punya satu kontribusi dalam menciptakan langit. Langit kan megah banget ini ya Pak. Langit ini tinggi, megah, nggak ada tiangnya lagi. Udah gitu nggak perlu maintenance, nggak perlu perawatan segala, ya begitu-gitu aja udah kuat banget. Nah, ditantang sama Allah melalui lisan Nabi kemudian bilang, coba tunjukkan bagaimana itu berhala-berhala, patung-patung itu, apakah dia punya kontribusi waktu bangun langit, apakah dia nyumbang? Ya nyumbang barang kasih buat beli ini satu semen gitu ya, untuk nyumbang beli batu bata, apa nyumbang apa dah, mana kontribusinya, ada nggak? Ada nggak kontribusi berhala-berhala itu saat penciptaan langit? Ini tantangan yang kedua.
Kemudian yang ketiga, atau bilang Muhammad kepada mereka, atau berhala-berhala itu punya bukti, berhala-berhala itu punya catatan bahwa mereka itu patung-patung punya peran, punya kontribusi dalam bikin langit. Jadi itu kita ditantang sama Allah, kalau emang punya catatan, dulu dia patungan semen berapa sak, mana bunnya? Dulu dia patungan pasir berapa truk, mana bunnya? Kalau ada kitab, kalau ada catatan, datangkan. Kalau memang itu patung-patung ikut berkontribusi, berhala-berhala itu ikut berperan dalam menciptakan langit, tunjukkan kepadaku, kata Allah. Bingung orang-orang kafir. Ya emang nggak ada, karena itu dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan aja. Mereka menyangka bahwa patung itu ngurusin hujan. Mereka menyangka bahwa patung yang ini adalah ngurusin perdagangan. Mereka menyangka bahwa patung yang satunya lagi ngurusin urusan rumah tangga. Jadi semuanya itu hayalan-hayalan aja. Hayalan-hayalan karena kebanyakan bengong. Aja suka bengong, Pak. Mendingan ngaji daripada bengong. Banyakan bengong, jadi dia menghayal. Menghayal, nih patung ini saya tugaskan untuk ngurusin. Kebetulan aja benar tuh. Benar, ya keterusan jadinya. Sesat dan keterusan sesat. Ini dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan yang muncul dari hayalan. Mereka punya banyak patung, punya banyak berhala, maka oleh Allah ditantang. Tunjukkan apa yang sudah bisa diciptakan oleh berhala-berhala itu. Apa peran mereka? Apa kontribusi mereka dalam menciptakan langit? Gak usah langit dah, bumi. Ada gak binatang di bumi yang kira-kira bukan Allah yang nyiptain, tapi patung itu? Tantang Allah. Yang mana, sebelah mana ada gak binatang yang kira-kira ciptaan patung, ciptaan berhala itu, tapi bukan ciptaan Allah? Orang-orang kafir bingung. Kemudian ditegaskan oleh Allah, ini memang sebagian orang-orang kafir terhadap sebagian lain itu hanya memberikan janji-janji palsu. Maksudnya janji palsu, orang-orang musyrik yang saat itu jadi ketua gengnya, yang jadi pentolannya, yang jadi kepalanya, memang selalu bilang, udah kalian coba sembah itu, sembah berhala-berhala itu sambil tawaf, sembah berhala-berhala itu, dia bisa memberikan pertolongan, dia bisa menguntungkan dagang kalian. Coba tawaf 7 kali sambil nyembah berhala itu, sebut namanya Lata, Hubal, Manat, sebut namanya, maka dia bisa memberikan keberuntungan untuk kalian semua. Ini kepala-kepala orang musyrik memang menganjurkan dan memang menanamkan ini kepada orang-orang kecilnya. Nah, janji-janji atau anjuran-anjuran untuk menyembah berhala ini hanya bohong belaka dari pembesarnya kepada orang-orang yang kecil di bawahnya. Memang dari dulu orang kecil begitu, dibohongin mulu sama yang gede. Yang gedenya juga kadang-kadang ngayal aja, yang gedenya ngayal dan tidak punya dasar. Antara mereka sebagian orang kafir dengan sebagian lain ini hanya memberikan janji yang sifatnya kosong, hanya hayalan belaka. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Innallaha, sesungguhnya Allah, yumsikus samawati, dia mencegah, dia menahan as-samawati, beberapa langit, wal ardo, dan bumi, mencegah antazula, dari roboh. Tazula itu condong atau bergeser, roboh maksudnya. Ayam nahuma maksudnya mencegah langit dan bumi, minaz zawali, dari kehancuran, dari perubahan. Walain zalata, dan sungguh apabila mereka itu keduanya berubah, apabila langit dan bumi itu berubah, in amsakahuma, maka tidak ada yang bisa menahannya, menahan akan langit dan bumi. Yumsikuhuma maksudnya menahan langit dan bumi, min ahadin, siapa, min ahadin, seorang pun, min ba'dihi, kecuali Allah, ai siwahu maksudnya Allah. Innahu, karena sesungguhnya Allah, kana haliman ghafura, Allah itu
adalah zat yang halim, aris. Aris itu yang sangat baik, ghafuran dan maha pengampun. Fi ta'khiri qabil kufari, dalam mengakhirkan atau menunda siksaan orang-orang kafir. Setelah orang-orang kafir itu tidak bisa menjawab, mana buktinya kalau berhala-berhala ikut patungan dalam mendirikan langit? Mana buktinya kalau berhala-berhala ada binatang, ada pohonan yang dibikin juga, dia bikin di bumi? Setelah nggak bisa menjawab semua tantangan-tantangan ini, maka kemudian Allah tegaskan, sesungguhnya langit dan bumi ini sampai sekarang utuh, sampai sekarang tidak ada yang bergeser. Dalam arti bergeser di sini dengan perubahan yang membahayakan. Itu yang nahan adalah Allah. Tidak ada satupun yang nahan kecuali Allah. Kalau saja bukan Allah yang menahan, maka siapa lagi? Hanya Allah yang bisa menahan itu, menahan langit supaya tidak runtuh. Hanya Allah yang bisa menahan bumi supaya tidak ambles. Sampai sekarang umurnya sudah jutaan tahun, diinjek-injek terus, ya kadang-kadang dibangun apartemen, dibangun segala macam di atas bumi, tapi tetap gak ambles. Langit juga begitu, tetap dia gak roboh. Siapa yang menahan itu semua kalau bukan Allah? Bukan hanya langit, saudara, tetapi juga semua hewan-hewan, burung itu dengan kekuasaan Allah. Kemudian juga capung misalnya dengan kekuasaan Allah itu bisa terbang, kemudian bisa hidup di angkasa, gak kayak kita. Itu semua juga yang nahan itu cuma Allah. Yang nahan itu hanya Allah. Khusus untuk permasalahan bumi dan langit ini Allah jaga, kemudian Allah rawat hingga sampai sekarang langit tidak ambruk, bumi tidak ambles. Kita jadikan tempat tinggal yang layak, istilahnya tempat tinggal yang sifatnya itu tenang, yang sifatnya itu bisa dipijak. Ini yang memberikan kondisi seperti ini, menciptakan kondisi ini hanyalah Allah, bukan berhala-berhala itu. Nah, kalau begitu bagaimana Allah tidak bersifat halim, tidak bersifat ghafur? Halim itu orang-orang kiai-kiai dulu ngertiin aris itu bahasa Jawa. Halim itu punya kemampuan untuk menyiksa tapi gak disiksa, namanya halim. Ada seorang dewasa, kalau dilihat dari fisiknya kuat, kemudian dia punya ilmu, secara kedikdayaan juga dia sakti. Kemudian ada anak bocah, ya baru ya SMP, ini anak bocah noyor nih pada orang dewasa ini. Padahal orang dewasa ini kalau mau balas bisa banget, cuma sama orang dewasa ini tidak dibalas, biarin aja, nggak diberikan siksaan atau nggak diberikan satu pembalasan. Maka ini namanya orang dewasa yang kayak ini namanya halim. Halim, Allah punya sifat ini termasuk sifat Asmaul Husna. Halim punya kemampuan, punya kesempatan untuk memberikan siksa atau balasan, tapi tidak disiksa oleh Allah. Itu sifat halim. Jamaah rahimahumullah, sifat halim Allah ini, sifat halim Allah ini ya dari dulu seperti itu dan akan terus seperti itu. Oleh karenanya kita lihat ada orang-orang kafir zaman dulu, juga ada orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi nggak langsung ketika ingkar kemudian nggak langsung dicabut nyawanya, dibiarin aja dulu, nggak apa-apa, dikasih sama Allah makannya, dikasih. Orang kafir dikasih napasnya juga enak-enak aja, sehat-sehat aja. Itu namanya Allah punya sifat halim. Mampu nggak Allah memberikan siksa saat itu? Seketika itu juga mampu, cuma oleh Allah tidak digunakan kemampuan ini, atau Allah menunda. Ini namanya Allah mempunyai sifat halim. Bukan hanya terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi juga terhadap kita, saudara. Kita itu kalau diangan-angan, kalau dipikir-pikir,
emang sholat kita udah sempurna banget apa? Sampai kita minta balasan sama Allah. Emang sedekah kita udah benar-benar karena Allah, sampai kita benar-benar minta pahala atau minta timbal balik dari Allah. Padahal Allah tahu, lu sedekah, rumah sholat pengen ada maunya lo, kata Allah. Orang sedekah buat apa? Buat mancing. Mancing, karena janji Allah orang sedekah itu paling kan dilipat gandakan 10 kali. Bukan karena aku engkau, tapi karena mancing. Tapi sama Allah biarkan, dan Allah kasih 10 itu. Namanya sifat halim. Allah menerima yang begitu dan tidak Allah siksa. Begitu juga sholat kita emang dari Allah Akbar sampai salam ingat Allah terus apa? Ya, kadang-kadang niat doang, pas lagi niat Allah Akbar, ingat Allah. Habis itu tahu mana-mana dah. Tadi itu statusnya siapa itu ya, gitu. Lagi jalan-jalan. Diingat-ingat yang apa aja masuk ke dalam sholat biasanya. Yang tadinya nggak ada, begitu sholat ada semua. Sholat yang kayak begini, ini kita minta pahala sama Allah, kira-kira pantas apa enggak? Allah kagak siksa aja udah syukur. Tapi Allah memang tidak menyiksa kita dengan kualitas ibadah kita yang buruk. Kualitas ngaji, ya saya ngaji 2 minggu sekali saya. Ngajinya kadang-kadang izin, kadang-kadang sakit, ya kadang-kadang ada halangan ngaji. Tapi ya ngaji juga cuma nggak dapat apa-apa. Itu sama Allah tidak berikan siksaan, tidak Allah berikan balasan. Namanya Allah punya sifat halim, menunda, punya kemampuan, kebiasaan untuk memberikan siksaan, memberikan balasan, sanksi, tapi Allah nggak berikan sanksi. Namanya sifat halim. Ini yang sangat kita harapkan, karena kalau tidak seperti ini maka benar-benar di muka bumi ini nggak ada yang tersisa, nggak ada yang pantas. Jamaah rahimakumullah, pujian kita kepada Allah misalnya itu tidak akan cukup. Pujian kita kepada Allah ini tidak akan imbang atau tidak akan sesuai dengan keagungan Allah. Ibadah kita sebanyak-banyaknya itu juga tidak akan sesuai dan tidak akan seimbang dengan kemahabesaran Allah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Rasulullah kalau mengucapkan tasbih seperti itu. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala pujian yang tidak ada yang bisa, yang kami tidak bisa menghitung pujian-pujian itu kecuali Engkau sendiri yang hitung. Allah yang paling layak memuji diri sendiri. Makhluk pujiannya cuma seberapa? Nggak ada yang seimbang, nggak ada yang sebanding dengan kemahabesaran Allah. Di muka bumi ini semua tasbihnya burung, kemudian juga tasbihnya langit, tasbihnya bumi dan seluruh isinya bertasbih kepada Allah, itu tetap tidak setimpal dengan kemahabesaran Allah. Maka kalau tidak ada sifat halim, semuanya hancur. Allah punya sifat halim, Allah punya sifat sangat baik sehingga punya kesempatan untuk memberikan siksaan, Allah kasih siksa. Demikian juga fokusnya terhadap orang-orang kafir di sini. Pembicaraan kita kemarin yaitu tentang orang kafir, bahwa orang kafir Allah tantang dengan bukti-bukti itu, kemudian dia tetap menyembah berhala, maka oleh Allah tidak langsung diberikan siksaan. Ini artinya Allah punya sifat halim. Dan Allah juga punya sifat Ghafur. Ghafur itu artinya Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih luas lebih banyak dibanding dosa-dosa seluruh makhluk. Di qasidah Imam Busiri, qasidah Burdah itu Imam Busiri sebutkan, ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwa-jiwa yang berdosa, jangan putus asa terhadap pengampunan Allah, karena sesungguhnya dosa-dosa besar di samudra pengampunan Allah itu hanya seperti buih, hanya seperti busa. Dosa besarnya seluruh makhluk
dikumpulin, digabung semua, ditumpuk, ini kemudian dilemparin ke lautan samudra Allah, itu nggak ada apa-apanya, hanya seperti busa, hanya seperti buih. Artinya samudra pengampun Allah itu sangat luas, karena Allah punya sifat Ghafur, Allah punya sifat Maha Pengampun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Masih tentang orang-orang kafir Mekah yang tadi ditantang, kemudian yang tadi disuruh berangan-angan, andai Allah enggak punya sifat pengampun, andai Allah tidak punya sifat halim, udah habis itu orang-orang kafir. Tapi Allah tidak melakukan itu karena Allah punya sifat halim. Nah, kemudian Allah juga menyindir orang-orang kafir ini, kafir Mekah, dengan pernyataan berikut. Wa aqsamu ay kuffar Makkah, dan orang-orang kafir Mekah itu bersumpah, billahi, demi Allah, juhda aimanihim, sebagai puncak dari sumpah mereka, goyat ijtihadihim, yaitu sebagai puncak dari ijtihad, puncak dari kesungguhan mereka fiha, dalam sumpah. La in ja'ahum nadhirun, apabila telah datang kepada mereka nadhirun, seorang pemberi peringatan, rasulun, seorang utusan, kalau sudah datang, la yakununna ahda min ihdil umam, maka mereka akan menjadi ahda, lebih mendapatkan hidayah, lebih bagus min ihdal umam, ketimbang salah satu dari umat-umat al-Yahudi wan Nasara, maksudnya Yahudi dan Nasara, wa ghairihim, dan lain-lain. Ayyu wahidatin minha, maksudnya dari siapapun, dari segenap umat-umat. Lamma ra'au, ketika mereka melihat min takdzibi ba'dihim, dari kedustaan sebagian mereka ba'dan kepada sebagian lain. Idz qalatil yahudu, ketika berkata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'in, tidaklah orang Nasrani itu dalam sesuatu, maksudnya orang Nasrani bukan apa-apa. Wa qalatin nasara, berkata orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai', orang Nasrani, orang yang berkata orang Yahudi bukan siapa-siapa. Disinggung oleh Allah di sini. Mereka orang-orang kafir Mekah sumpah dengan sumpah yang sesungguhnya, puncak sumpah. Orang Mekah itu, saudara, orang kafir Mekah itu dulu kalau sumpah biasanya pakai nama bapaknya, bi abi wa ummi, demi ayah dan demi ibuku, atau demi hidupku, ya, demi hidupku, demi matiku. Itu tidak menggunakan nama Allah. Tapi kalau sudah sampai sudah pakai nama Allah, wallahi, jangan dulu ya, wallahi, kalau udah sampai pakai nama Allah, itu berarti sumpahnya udah benar-benar pakai wallahi. Cuma oleh karena itu ya, wallahi di syariat Islam, orang yang bersumpah dengan wallahi, hukum fikihnya sudah menggunakan kata-kata wallahi, saya tidak akan makan alpukat, dia makan, melanggar sumpah tuh. Itu kafarohnya puasa ya, kalau dipakai wallahi, karena sumpah itu agung. Kalau pakai nama Allah itu benar-benar sumpah yang besar dalam fikih. Nah, orang-orang Arab dulu kalau sumpah, orang-orang musyrik Arab kalau sumpah, demi ayahku, demi ibuku, demi hidupku gitu. Tapi kalau udah puncak sumpah, udah benar-benar sungguh-sungguh sumpahnya, nggak main-main, dan udah benar-benar berani mati demi sumpah itu, dia pakainya nama Allah, wallahi atau billahi. Billahi pakai huruf ba boleh, pakai huruf ta juga bisa, tallahi, pakai huruf waw juga bisa, wallahi. Tapi harus bunyi hi, wallahi. Kalau nggak bunyi hi, nantinya bukan waw kosam, nantinya bukan sumpah. Makanya orang yang dagang di situ, di pasar di Mekah, Allah Indonesia halal. Itu bukan sumpah, itu bukan sumpah. Kalau sumpah harus wallahi. Tapi kalau wallah aja itu belum tentu sumpah. Itu hanya
semacam ini aja, rayu namanya orang dagang. Dia pakai Allah, karena wawu kalau bukan sumpah artinya dan biasa. Wallah dan Allah, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu kalau wawu biasa. Tapi kalau wawu sumpah bacanya harus hi, wallahi, demi Allah, billahi. Ini orang-orang musyrik Mekah saat itu kalau bersumpah, kalau sudah puncak pakai nama Allah, pasti pakai nama Allah, bukan pakai nama ibu dan bapaknya. Memang sebelum Rasulullah hadir, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, dan bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang-orang Mekah kalau melihat orang Yahudi sama orang Nasrani sama dia, orang Mekah komentar, orang sih punya kitab begitu. Orang katanya punya kitab, Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, punya kitab sih lagunya begitu. Yang Yahudi bilang, Nasrani gak ada bagusnya. Yang Nasrani bilang, Yahudi gak ada bagusnya. Berantem sendiri itu. Ya di Madinah, di Mekah, orang-orang Yahudi sama Nasrani berantem aja. Maka orang-orang Mekah kafir saat itu yang nyembah berhala bilang, orang punya kitab sih begitu. Orang dapat wahyu punya kitab yang katanya punya pedoman dari Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi kok lagunya begitu. Demi Allah, tersumpah orang kafir mulai, orang kafir Mekah saat itu, demi Allah, kalau yang dikasih kitab, kalau yang datang utusan dan diutus untuk kami orang Arab, pasti kami lebih bagus ketimbang orang Yahudi, pasti kami lebih bagus ketimbang orang Nasrani. Sumpah, wallahi, demi Allah, kalau datang seorang utusan kepada kami, maka kami akan lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Tapi bagaimana buktinya? Falamma ja'ahum nadhirun, maka ketika datang kepada mereka nadhirun, seorang yang memberikan peringatan, Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad SAW, mazadahum maji'uhu illa nufura, tidaklah menambahkan datangnya Nabi Muhammad itu illa nufuran, kecuali pelarian. Maksudnya menjauh, aitabaudan, maksudnya menjauh, anil huda, dari petunjuk. Walaupun mereka bersumpah Nabi Muhammad belum diangkat, Nabi Muhammad belum ada, itu orang-orang kafir Mekah sumpah, demi Allah, kalau datang seorang utusan, kami lebih bagus daripada orang Yahudi dan Nasrani itu. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka mereka justru makin lari, mereka justru makin jauh dari petunjuk. Di sini hadirin ada mazadahum illa nufur, malah tambah jauh dari petunjuk. Oleh karena itu kita jangan ini apa namanya jadi jangan sok-sokan, jangan apa kalau bahasa itu Jawa itu namanya, jadi jangan sesumbar, nah ntar kalau gua pasti deh bagusan gua nih, jangan gitu. Ini orang-orang Arab bilang pasti bagusan gua kalau dapat tunjuk, kalau dapat putusan. Tapi kenyataannya begitu Nabi Muhammad diutus, mereka justru makin jauh dari petunjuk. Ada di sini kata zadahum illa nufura, artinya tambah jauh, artinya memang asalnya memang udah jauh. Nah begitu datang, begitu ada kedatangan Rasul, kedatangan Nabi Muhammad membawa Al-Quran, tambah jauh. Itu gara-gara sesumbar mereka, gara-gara omongan mereka. Istikbaran fil ardi, mereka tambah berlari atau menjauh dari petunjuk. Istikbaran fil ardi, karena mereka sombong di muka bumi. Anil imani, dari iman. Ini jadi maf'ulun lahu, maf'ul lah. Makanya tadi saya artikan istikbaran karena sombong. Wa makrol amali sayyi, dan melakukan makar, tipu daya, amal perbuatan buruk, minasyirki wa ghairihi,
yaitu dari kemusyrikan, wa ghairihi dan lainnya. Wala yahiqu, dan tidaklah meliputi, yuhitu dalam meliputi apa al-makru sayyi'u, al-makru sayyi'u perbuatan buruk, tipu daya buruk, illa bi ahlihi, kecuali terhadap pelakunya, wa huwal makiru, yaitu orang yang melakukan tipu daya itu. Wa wasful makri bisayyi aslun, ini mau mensifatkan lafaz makar dengan lafaz sayyi, lafaz tipu daya dengan lafaz buruk, ini aslun, memang dasarnya seperti itu. Wa idhafatuhu ilaihi, ini pembahasan nahwu. Wa idhafatuhu ilaihi kila istimalun akharu, adapun mengidhafkan makar kepada sayyi, ini adalah penggunaan yang lain. Qaddara fihi mudhafun, yang ditakdirkan dikira-kira ada idhofah, hadron minal idhofati ila sifah, untuk menghindari mengidhofahkannya kepada sifat. Pembahasan mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian fahal yanzuruna, kata Allah, apakah mereka tidak menunggu, apakah mereka menunggu, yantadiruna, maksudnya mereka menunggu, illa sunnatal awwalina, kecuali sunnah atau kebiasaan orang-orang terdahulu. Maksudnya sunnatullahi fihim, kebiasaan Allah terhadap orang terdahulu, min ta'dzibihim bitakdzibi rusulahum, yaitu menyiksa umat-umat terdahulu karena mendustakan utusan-utusan mereka. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka engkau tidak akan mendapati bagi sunnatullah, bagi hukum-hukum Allah satu pengganti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan engkau tidak akan mendapati bagi hukum-hukum Allah tahwilan, suatu yang mengubah atau yang mengalihkan. Aila yubaddilu bil adabi ghairuhu, tidak ada yang lain selain Allah yang bisa menggantikan siksaan itu kepada siksaan yang lain atau tanpa siksa. Wala yuhawwilu ila ghairi mustahiqihi, dan tidak akan bisa dialihkan ila ghairi mustahiqihi kepada yang tidak berhak. Orang-orang Mekah itu ketika ternyata datang utusan untuk mereka, orang-orang Mekah saat itu yang kafir, ketika datang utusan kepada mereka, ternyata mereka tidak iman juga, malah makin jauh dari petunjuk. Ini alasannya adalah karena mereka sombong, gengsi, nggak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kesombongannya, karena gengsinya, mereka justru tidak mau iman. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, kalau ngomong demi Allah, kita kalau dapat kitab pasti lebih cakep dibanding Yahudi Nasrani. Tapi begitu datang utusan, malah gak mau ikut. Ini karena kesombongan. Jamaah rahmatullah, biasanya kesombongan ini adalah karena merasa bahwa dia pemimpin dulunya. Dulu saya pemimpin, kalau ikut Muhammad masa harus dipimpin sama Muhammad. Itu kesombongannya antara seperti itu. Atau karena tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah sejak dulu dia lakukan, yaitu seperti penyembahan berhala. Yang dilakukan oleh orang kafir Mekah saat itu bukan malah iman kepada Nabi Muhammad, tapi justru berbuat kerusakan, makros sayyi itu, berbuat kerusakan dan menyembah berhala dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah saat itu. Maka kata Allah, fahal yanzuruna tadi, emang mereka tidak melihat bagaimana Allah punya kebiasaan menghancurkan orang-orang yang ingkar kepada nabinya? Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu? Penduduk Mekah, Madinah, yang dulu sebutannya Hijaz, pokoknya daerah-daerah situ, kalau pergi ke Syam itu pasti lewat sana. Syam itu sekarang Palestina, Syria, itu dulu namanya Syam, termasuk Yordania, Urdun atau Yordania, itu wilayah Syam. Jadi dari Mekah itu adanya di sebelah selatan, ya,
Oh maaf, Mekah itu adanya di sebelah ya betul, Mekah ada di sebelah selatan, Madinah Madinah selatan, Madinah ada sebelah Madinah, kemudian Mekah, kemudian sebelah sini Syam, jadi utara, di utara Syam. Mekah, Madinah, Syam. Nah orang Mekah kalau mau ke Syam berdagang pasti lewat jalur yang dekat situ, lewat Madinah, pasti keluar ke Madinah. Begitu juga kalau mau ke Syam lewat situ. Nah sebelum sampai ke negeri Syam itu ada bekas-bekas kaum Ad Allah hancurkan, mereka lihat ada bekas-bekas kaum Nabi Soleh namanya kaum Thamud, itu udah tinggal hancur bangunan-bangunannya, itu Allah azab, mereka tuh tahu. Artinya Allah tegur mereka, emang gak pada ngelihat gimana orang-orang terdahulu kami hancurkan, kata Allah. Ini teguran untuk orang-orang yang ingkar. Kita juga demikian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Allah Maha Kuasa. Dan sampai sekarang, tapi Allah tetap Halim. Sampai sekarang Allah memberikan kesempatan kita untuk terus ibadah dan bertobat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.